sebenarnya ya. Iya. Kita perkenalan dulu dengan dokter yang cantik satu ini. Silakan. Stok lama ini. Selamat. Assalamualaikum. Saya Dr. Rian. Saya dokter CPNS baru yang aktif dari mulai Januari tahun 2021 ini. Tapi sebelumnya memang pernah di sini ya dok ya, di Puskesmas Pernah. Nagrek. Pergi Sempat dan PTT. kembali ini mah ya. Ya, pergi dan kembali. Mungkin beberapa warga Nagrek juga udah familiar ya mukanya ya. Sebenarnya masih ada satu lagi dokter, tapi nanti mungkin di next episode ya dok. Ya, stay tune aja di channelnya Puskesmas Nagrek. Sip. Oke, sekarang kita mau ngebahas apa nih, Des? Nih, kan kita waktu 2 hari kemarin kita buka tentang Q&A seputar vaksin COVID nih dok. Jadi kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Jadi sekarang kita bahas pertanyaan. Oke, kemarin lewat apa aja sih? Instagram? Instagram sama di Facebook. Udah lumayan banyak yang ininya yang nanyanya. Warga Nagrek pada aktif ya, Bu? Pasti pada penasaran kan tentang vaksin Ya. ini. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Sebenarnya vaksin COVID itu tuh apa sih gitu? Vaksin untuk yang ini ya, vaksin Sinovac ya, yang Iya. ada di Indonesia itu vaksin Sinovac. Dia itu jadi merupakan vaksin yang terbuat dari virus coronanya itu sendiri, berarti virus SARS-CoV-2 ya. Nah itu tapi virusnya dimatikan. Jadi Iya. bukan yang dilemahkan ya. Biasanya kan Bukan. vaksin-vaksin yang dilemahkan. Bukan. Jadi dia memang dimatikan. Jadi jasadnya yang ada di sana. Dia tuh kita masukin jadi untuk merangsang kekebalan tubuhnya, untuk jadi di badan kita itu untuk merangsang kekebalan tubuhnya itu sendiri. Jadi Gitu. buat ada imun buat si virus itu ya. Iya. Jadi aman itu dok. Aman. Jadi kan dia itu udah melewati fase uji klinis kan. Jadi sebelum vaksin itu diberikan ke masyarakat, pasti dia udah melalui fase-fase uji klinis 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya itu sudah terlewati, ya insya Allah aman. Tapi sebenarnya efektif nggak sih kalau disuntikin si vaksin ini tuh? Untuk keefektivitasannya itu tadi kita udah lewatin fase uji klinisnya itu. Nah, kalau di Indonesia itu yang ngeluarinnya itu BPOM. Nah, itu udah ada dari BPOM-nya, kita dari Indonesia tuh udah keluar. Jadi insya Allah Ada efektif. halal juga ya dok, halal. Udah ada dari- ini fatwa MUI-nya juga udah keluar. Jadi udah aman ya, udah dipastikan dari BPOM-nya udah aman. Terus dari MUI-nya juga udah dinyatakan halal. Jadi masih ada yang nanya apakah si vaksin ini aman atau halal? Sudah dipastikan aman dan halal ya dok. Aman dan halal. Oke, terus kalau untuk sebelumnya ini dulu ya untuk informasi. Jadi Dokter Rian ini sebagai penanggung jawab vaksin di Puskesmas Nagrek gitu ya, yang sudah mendapatkan pelatihan khusus. Jadi nanti ada timnya, kita punya tim ya untuk vaksin ini sendiri. Jadi memang benar-benar sudah dilatih gitu. Nah kalau untuk ininya efek sampingnya ada nggak sih? Iya. Kalau Efek untuk samping ya, dari yang sudah dari yang udah dari uji klinisnya itu sendiri, efek sampingnya minimal sekali, dan paling lama itu ya hilang dalam 48 jam. Jadi paling cuma kayak misalnya bengkak, kemerahan, pegel. Yang paling banyak yang di ini malah ngantuk dan lapar gitu. Jadi kan Dialami minimal sendiri. sekali. Iya, dialami sendiri. Oh iya, ini Desi Ya, saya sudah ya? divaksin. Rasanya cuma ngantuk aja sih. Kalau saya nggak ngerasa begitu pegel juga, nggak terlalu pegel. Jadi beberapa saat setelah divaksin pegel dikit terus hilang, nggak kerasa. Dan jarumnya pun kecil ya dok, jadi nggak kerasa sih pas disuntik juga. Digigit semut juga masih Enggak, masih ya. gigi semut Oh, masih kan bentol, semut ya. enggak sama sekali gitu. Oke, kalau saya tidak divaksin kawan-kawan, karena saya pernah positif COVID waktu bulan Agustus. Alhamdulillah dikasih itu sama Allah. Jadi ini ya dok, imunisasi alami. Jadi Iya. virus hidup yang masuk ke saya. nanti kita bahas Iya. ya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya siapa saja yang nggak boleh dan yang boleh divaksin. Lanjut Oke, ke pertanyaan sebenarnya selanjutnya. kalau di Indonesia itu jenis vaksinnya Sinovac aja atau ada yang lain? Sampai saat ini masih Sinovac yang masuk ke Indonesia, karena kan memang untuk alat-alat yang untuk nyimpen si vaksin itu sendiri ya baru Sinovac kan dia kalau Pfizer dia kan butuh di minus 70, kita belum ada alatnya buat Dan kita nyimpen. negara tropis ya, Iya. ya nggak mungkin untuk nyimpen di suhu minus 70 Iya, ya. jadi yang sesuai dengan negara kita itu ya Sinovac itu. Jadi paling efektif di Indonesia memang Sinovac, Sinovac. ya. Dan
udah aman juga sih kan ya, udah ada. Iya sih. Terus kalau misalnya yang boleh divaksin tuh siapa aja? Apakah kan sekarang katanya baru tenaga kesehatan aja ya? Untuk kedepannya kira-kira yang bisa mendapatkan vaksin tuh siapa aja? Gini, jadi kan dia tuh terbagi jadi 2 gelombang nih dok. Iya. Gelombang pertama itu memang tenaga kesehatan dan apa namanya, tenaga publik yang misalnya memang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Tapi nanti jangan khawatir, di gelombang kedua dimulai di bulan April itu dia udah mulai dengan masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, semuanya pasti bakalan Kan banyak yang nanya juga ya di IG, di Facebook, kapan saya dapat undangan divaksin, kapan saya divaksin, kapan saya bisa divaksin. Nah ini udah kejawab nanti ya, berarti nanti ada di gelombang kedua. Tapi umur berapa aja tuh kira-kira yang bisa divaksin? Untuk Sinovac ini masih dari rentang 18 tahun sampai 59 tahun. Untuk juknisnya masih di situ Iya, ya, dari segitu juknisnya. ya. Jangan khawatir. Dan kebenaran Puskesmas Nagrek sudah mulai ya, udah mulai vaksin. Kita udah mulai divaksin Udah dari baru tanggal 2 14 ya. 14 tahun ya. Udah mulai vaksin untuk karyawan Nagrek sendiri atau yang tenaga kesehatan sekitar ya. Dan alhamdulillah nggak ada yang Nggak efek ada. sampingnya gimana gitu. Nggak Cuman ada. paling ngantuk aja sih kebanyakan emang. Ngantuk dan lapar katanya. Iya. Jadi udah lapar ya makan, terus ngantuk. Nah, tidur. itu kan enak. Enak tidur. Pokoknya mah. Terus kalau misalnya tadi jadwalnya berarti awal ini tenaga kesehatan dulu. Ya, habisin dulu ya tenaga Terus, kesehatan. Heeh. Ya. TNI Polri. TNI Polri termasuk di gelombang satu. Iya, Oh, TNI Polri. dia apa namanya, public ini ya. Apa sih namanya? Service. Kadang blocking. iya blocking. Ini masih pagi soalnya kita diajak podcast ya. Aduh. Pelayan publik. Tenang aja. Selanjutnya baru warga gitu Ya, ya. bakal pokoknya nanti kalau misalnya kita udah dapat info dari pusat pasti kita kasih tahu informasinya. Jadi sekarang itu kita ngenalin dulu tentang apa itu vaksin, bahayanya apa. Jadi sebelum kalian divaksin kita juga ngejelasin gitu. Biar nanti lebih yakin lagi buat divaksin. Gitu. Terus itu kalau mau vaksin bawa apa sih syaratnya? Mungkin ada syarat kayak KTP, KK, BPJS gitu, gratis atau gimana gitu? KTP aja sih, tinggal bawa KTP sama etiket. Etiket itu kalau misalnya memang sudah daftar di SMS Blast-nya ya, tapi kalau misalnya memang enggak, bawa KTP aja juga bisa. Jadi cukup bawa identitas. Identitas KTP aja. mungkin ya. Nik karena butuh nik mungkin Iya, ya. betul. Kalau nggak punya KTP atau KTP-nya hilang bisa bawa kakak ya. Bisa. Kan di kakak ada nomor nicknya. Nah, Atau biar jelas alurnya gimana nih? Misalnya dari dia mulai pengen divaksin sampai menerima vaksin itu alurnya gimana? Oh gini, jadi kan sampai saat ini kan sistemnya masih top down ya. Jadi kita itu dapat undangan dulu dari SMS Blast-nya itu. Iya. Nah, ketika sudah dapat undangan dari SMS Blast, kita registrasi sendiri. Nanti registrasi itu kita akan dapat etiket namanya. Iya. Nah, Registrasinya melalui internet, Internet lewat site. internet dari websitenya si Peduli Peduli Lindungi Lindungi. itu. Nah, terus kalau udah dapat etiket, nanti kan sudah milih tuh tanggal berapa, hari apa mau divaksinnya. Tinggal datang deh di tanggal tersebut, bawa etiket dan bawa KTP-nya, itu aja. Udah. Nanti daftar, terus nanti udah di puskesmas kemana nih? Kita harus kemana, ke tempat pendaftaran biasa atau ada? Nanti ada, kita pisahin. Jadi memang itu terpisah ya, antara memang orang yang datang sakit atau yang memang mau divaksin. Kita pisahin tempat pelayanannya. Jadi datangnya di pendaftaran yang untuk vaksin. Nanti kita akan buat tenda. Ya. Jadi tenda khususnya sendiri. pendaftaran untuk vaksin dipisahkan dengan yang mau berobat ke puskesmas. Iya, Jadi terpisah. karena yang divaksin ini orang-orang sehat gitu Ya, nggak boleh digabung dengan orang sakit. Oke. Terus nanti setelah di situ daftar, alurnya gimana tuh kira-kira di dalam? Oh gitu. Jadi nanti tuh kita ada 4 meja. 4 meja itu, meja pertama meja registrasi, meja kedua itu meja screening dilakukan oleh dokter. Nanti ditanya-tanya tuh di sana, diperiksa untuk kesehatannya, kondisi kesehatannya yang mau divaksin itu sendiri. Layak vaksin atau Layak enggak vaksin gitu atau ya? Jadi enggak. biar aman dipastikan dulu kesehatannya. Ya, diperiksa dulu di tensi, di suhu, diperiksa Wawancara, kesehatannya, ya. wawancara. Jadi dimohon nanti pada saat di screening meja 2 oleh dokter, ini jawabannya yang jujur, gitu, ya.
Terus nanti kalau misalnya ternyata bohong-bohong. ya nggak boleh. Biar aman juga kan ya. Iya, buat diri kita sendiri soalnya nanti kan ya. Iya. Nah, setelah dari meja 2 itu screening ternyata dia layak nih dok, dia layak, udah oke, boleh bisa untuk divaksin. Maju ke meja 3. Di meja 3 ini nanti akan disuntik vaksinnya. Oke. Gitu. Nah, setelah disuntik vaksin bukan berarti boleh langsung pulang. Oh iya. Jangan dulu, kita ke meja 4, nanti di meja 4 itu untuk diobservasi selama 30 menit. Apakah ada gejala yang timbul atau enggak? Iya, gitu. Nanti kalau setelah 30 menit ternyata tidak ada gejala yang timbul, ya sudah, boleh pulang. Dapat itu dong sertifikat. Dapat ya? sertifikat nanti, ada sertifikatnya. Dan kartu Sama vaksinnya kartu juga ya, vaksin, dok? jangan hilang kartu vaksin dan sertifikatnya, sewaktu-waktu pasti diperlukan. Ya, memang nanti itu diperlukan lagi buat. Oke. Jadi gini, si vaksin ini bukan cuma 1 kali suntik ya, Oh, iya. 2 kali suntik dia. 2 kali suntik. Jadi vaksin yang pertama disuntikkan itu baru untuk merangsang kekebalan tubuhnya. Oke. Nanti di vaksin keduanya 14 hari kemudian dia akan disuntik lagi. Jadi harus dibawa si kartu vaksin. Di situ kan nanti akan tertulis nama vaksin yang diberikan di Iya, di hari apa, pertama. ya. Yang pertama itu, nah itu harus sama dengan yang kedua. Oke, jadi Kode nggak B bisa ya? awalnya pakai Sinovac, kedua pakai Pfizer Nggak gitu bisa. nggak bisa. Jadi harus sama-sama Sinovac. Sinovac. Gitu. Dan itu di situ ada tanggal ya, jadi kelihatan Ada tanggal. 14 hari setelah Mm-mm. suntik pertama itu suntik keduanya Iya. kapan? Untuk lebih jelasnya mungkin udah ada sebelumnya, udah diupload tentang alur apa Oh iya, pelayanan di vaksin Instagram ya? di Instagram ada Instagram kita apa? @puskesmas_nagreg19. Oke, bisa Di YouTube dilihat. juga di postingan sebelum ini juga ada tentang alur pelayanan vaksin. Silahkan ditonton ya. Oke. Oke. Apalagi nih terus, yang banyak ditanyain dok? Yang banyak ditanyain dari Instagram ya kemarin ya Iya. katanya. Ini yang disuntikin ke kita sama nggak nih sama yang disuntikin ke presiden? Nah, katanya sama gitu. nggak sih? Soalnya ya di puskesmas sama nggak nih jenis vaksinnya sama yang Bahwa disuntikin presiden ke orang puskesmas? pertama yang disuntik vaksin Sinovac. Iya. Apakah benar? Apakah itu cuman air aja yang dimasukin? Ya enggak dong, masa air doang. Nah, nyuntiknya juga profesor ya, masa iya, masa bohong-bohongan. Dan itu sama vaksinnya yang disuntikan ke masyarakat Karena kita Indonesia. dokter disumpah ya. Iya lah, nggak mungkin. Nggak Kita mungkin melanggar bohong sumpah ya. kita sendiri. bahaya ya Iya. hukumannya dok. Iya, jadi sama sih vaksin yang disuntikan sama Bapak Presiden Jokowi sama yang disuntikan ke masyarakat itu sama-sama Sinovac. Gak ada beda-bedanya. Bukan cuman air ya, ini harus Enggak. digaris bawahi. Bukan cuma air, terus juga yang itu benar-benar Bukan vitamin ya, masuk. bukan vitamin. Dan itu benar-benar ampulnya sama ya, Ya, sama, ampulnya sama. sama. Bisa dilihat. Terus yang nggak boleh disuntikin tuh siapa aja ya, golongan apa aja? Mungkin golongan umur yang nggak boleh disuntik atau gimana? Ya. Ya nggak? Kalau umur kan tadi rentangnya itu dari 18 18 sampai 59 tahun. Jadi kurang dari 18 dan lebih dari 59 tahun itu kita belum juknisnya belum disarankan. untuk Jadi disuntik. 60 tahun kurang sehari masih boleh ya? masih disuntikin. 59 tahun. Ya judulnya masih 59 tahun. Oke. Tapi kan disuntikan keduanya nanti dia 60. Jadi kalau bisa sih ya Ya, nggak mepet-mepet. Berarti 2 minggu mepet. sebelum itu ya. Iya, jadi usahakan nggak mepet-mepet. Nah, Oke. terus ada beberapa orang memang yang tidak boleh disuntikan gitu. Salah satunya tadi penyintas, orang yang sudah pernah terkena COVID itu tidak diberikan. Terus orang yang dengan hipertensi tidak diberikan. Tensinya berapa dok? Tensinya itu lebih dari atau sama dengan 140/90. Oke, jadi kalau di bawah 140 boleh ya? Boleh, tapi bukan berarti dia hipertensi tok gitu nggak bisa divaksin ya. Oh. Jadi kalau dia hipertensinya terkontrol saat misalnya kita periksa, oh bagus nih kurang dari 140/90 dan dia minum obat teratur, nah itu mah boleh. Masih boleh. Boleh. Jadi yang punya darah tinggi dari sekarang coba minum obat yang teratur. Ya. Mudah-mudahan pas jadwal vaksin bisa Bisa ya. Tapi ini bukan cuma buat vaksin doang, tapi kan memang Oh, kalau iya, darah benar, tinggi mah benar. memang seumur hidup Iya. minum obatnya. Untuk mencegah komplikasi yang lain. Iya, gitu. Terus dijaga, terus Iya, dijaga, jadi jangan tetap harus malas-malas minum minum. obatnya. Terus apa lagi, Dok? selain hipertensi? Orang dengan diabetes mellitus, tapi sama, ini juga dengan pengecualian juga. Diabetes mellitus yang terkontrol boleh. Oke.
gitu. Tapi kalau misalnya orang dengan gagal ginjal yang sampai cuci darah itu tidak disarankan. Ya, terus juga tidak boleh ya, bukan tidak disarankan, memang tidak boleh. Terus juga orang dengan penyakit autoimun, Contohnya apa tuh? kayak lupus, SLE itu kan, nah itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Oke. Terus DM dengan komplikasi juga kayaknya dipertimbangkan Sebaiknya ya. jangan. Apalagi Sebaiknya komplikasi jangan. yang tadi ke ginjal. Ya, ke kayaknya. ginjal yang sampai cuci darah. Penyakit jantung juga nggak boleh. Ya, yang udah pasang ring mungkin ya, yang udah pernah pasang ring. Ya, itu tidak boleh. Orang dengan HIV itu juga tidak boleh, tapi masih dengan ketika dia misalnya CD4-nya dia bagus, itu masih diperbolehkan. Ya. Berarti yang sudah rutin berobat mungkin ya. Yang orang rutin berobat. Ya, gitu. jadi dicek dulu CD4 terakhir, nanti kita lihat dari nilai CD4 terakhir. Iya, gitu. Terus kalau pasien TB gimana nih? Kan dia kan termasuk yang imunnya rendah mungkin ya. Itu gimana? TB juga kalau misalnya dia sudah minum obat minimal 2 minggu, itu udah boleh. 2 minggu. 2 minggu. Jadi minimal 2 minggu dia sudah boleh diberikan. Berarti dia kalau misalnya awal diketahui TB tapi dia jadwal vaksin nih, bisa ditunda dulu berarti ya? Bisa Jadi ditunda dulu sampai selesai minum obat 2 minggu, baru dijadwalin lagi ya gitu. Gitu. Ada lagi Jadi nggak pertanyaan emang di dari- meja 2 tuh sangat detail banget ya dok. Iya. Jadi makanya kita nanti saat diwawancara harus jawab yang jujur. Oke, jadi benar-benar diwawancara nanti. Itu sih yang paling banyak ditanyain. Terus apa kalau lagi? misalnya udah divaksin berarti kita aman nih. Jadi boleh boleh lepas masker ya memang Jangan dulu dong, kan tadi kan dia tuh dua kali menyuntikan kan. Penyuntikan pertama tuh masih merangsang, dia masih merangsang pertahanan tubuh kita gitu kan ya. Nah, walaupun nanti sudah disuntik kedua tetap nggak boleh juga dong, tetap kita harus jaga-jaga. Kan yang namanya vaksin yang udah juga dia tidak berarti tidak terkena. Jadi Ya, antivirus sama ya. aja. Sama aja seperti vaksin yang lain kan, kita juga dari kecil udah disuntik apa DPT apa, tapi kan bukan berarti Kita bebas seutuhnya Tapi gitu. seenggaknya kalau kita terkena virus itu tidak seberat yang tidak Nah, divaksin mungkin gitu betul. ya. Ya nggak sampai Ya. sakit berat. nggak sampai sakit berat, jadi nggak sampai harus masuk ke ICU mungkin gitu kan ya, jadi mungkin cuma sekedar Jadi batuk bagian pilek dari biasa. pencegahan gitu ya, Ya, vaksin betul, ini ya. betul. Jadi gimana, tetap dong itu? Tetep, 5M. tetep. 3M sekarang? 3M. 3M ya? Pakai masker, cuci Apa tangan, menguras, jaga mengukur, jarak. bukan? 3M kok, 3M pencegahan COVID-19 ya. Iya, itu Apa aja tetap sih 3M. 3M? Pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Oke. Menghindari kerumunan jangan. Iya sih. Iya, betul. Gitu paling. Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang apa lagi ya? vaksin? Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang belum puas nih ya tentang podcast kali ini, bisa tulis di kolom komentar atau disampaikan di Instagram dan Facebook ya. Boleh nanti kita bahas lagi. Mungkin kalau misalnya masih tertarik, kita buka sesi 2 pembahasan tentang seputar COVID. Iya, gitu. Nanti ada dokter Daniel juga ya yang bisa. Kan masih belum perkenalan nih dokter baru yang satunya Iya, lagi. sekalian kenalan ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ya ampun. Sama kayak vaksin COVID ini kan. Oh iya. Ya kan? Makanya kita kan banyak setiap kita posting tentang tentang vaksin COVID, selalu aja ada yang nanya kapan kita divaksin. Udah ada ya, udah ada jawaban Sudah sekarang. terjawab. Nanti di periode kedua, nanti kalaupun sudah ada infonya kita langsung infokan juga. Ya, kalau misalnya ada perbaikan, ada perubahan info terbaru pasti kan akan Diinfokan. lagi. Ya. Jangan lupa gratis. Gratis, Ya, betul. dan sabar menunggu. Iya, betul. Siapkan diri Anda Siapkan dari diri sekarang. dan mental. Oke, mungkin sekian ya podcast kali ini. Jangan lupa Di-like, komen, subscribe yang belum. Oke, terus follow Instagram kita di @puskesmas_nagrek19, Facebook. Puskesmas Nagrek. Oke, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sip. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.